Dan pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang kegiatan jurnal, yaitu kegiatan jurnal sebagai dokumentasi perkembangan anak. Apa sih jurnal itu? Apa sih kegiatan jurnal itu? Pagi hari ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit terkait jurnal anak, yang nantinya jurnal ini sangat-sangat bermanfaat dan juga menjadi dokumentasi bagi kita memantau dan mendampingi Ananda dalam proses perkembangannya. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, sudah bisa dilihat? Alhamdulillah. Jurnal anak sebagai dokumentasi perkembangan. Kalau berbicara tentang jurnal ya, mungkin bagi kita yang pernah mengalami kuliah atau pernah menuliskan skripsi atau tesis dan lain sebagainya pasti sudah mengenal jurnal. Aduh, jurnal penelitian. Tetapi kalau untuk anak usia dini atau untuk anak-anak, jurnal ini adalah semacam diary mereka atau catatan harian mereka. Untuk anak usia KBTK, memang kita sudah mulai mengenalkan jurnal ini sedari awal masuk sekolah. Jadi ketika pembelajaran yang sifatnya offline atau tatap muka langsung di sekolah, Ananda sudah kita kenalkan dengan kegiatan jurnal ketika pertama kali mereka datang atau hadir di sekolah. Nah, di masa pandemi ini, kita baru mensosialisasikan di bulan September ini dengan pertimbangan kita sudah menjalani proses pembelajaran ini kurang lebih 2 bulan lebih, ya kurang lebih 2 bulan ya. Jadi kami rasa kegiatan jurnal ini sudah mulai bisa kita lakukan ketika anak-anak berada di rumah. Saya akan mengawali sebuah cerita tentang jurnal ini. Suatu ketika saya bertemu salah seorang wali murid yang cukup lama kami tidak berjumpa. Mungkin kalau dilihat putranya sekarang sudah duduk di bangku kuliah ya. Ya, suatu hari ibu ini bercerita bahwa Ustazah, saya tuh jadi tetap ingat sama ketika Ananda, anak-anak itu masih di TK. Tidak hanya keceriaannya saja, tapi satu hal yang senantiasa saya lihat itu kalau anak-anak sudah besar gini kan mereka sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi untuk waktu bersama itu sudah sangat jarang sekali. Jadi saya coba membuka-buka lembaran-lembaran atau goresan-goresan Ananda yang alhamdulillah waktu itu Ustazah sudah mendokumentasikan. Nah, itu yaitu terkait dengan jurnal. Dari jurnal yang sudah didokumentasikan ini, saya seakan melihat kembali proses perkembangan anak saya. Jadi mulai dari dia masih belum bisa pegang pensil, goresannya itu sangat terlihat, saudara. Jadi sampai akhirnya dia ketika lulus TKB, dia sudah bisa membuat sebuah gambar yang bagi kami sangat berarti. Gitu. Kenapa sangat berarti? Ternyata gambaran anak ini menceritakan tentang pengalamannya dia ketika di rumah, pengalaman dia bersama kami orang tuanya, dan itu seakan-akan saya melihat kembali, membuka kembali memori-memori ketika anak itu masih kecil. Nah, inilah sekelumit cerita dari seorang ibu yang dulu putranya berada di KBTK Al-Hikmah, dan kami sudah mendokumentasikan jurnal ini ketika dia masih di bangku TK. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, betapa besar manfaat jurnal ini bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi Ananda. Nah, kalau kita kembalikan lagi tentang fitrah belajar dan bernalar anak, bahwa di usia-usia dini ini, Ananda itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahunya ini akan menggiring dia mengarah pada sebuah pengetahuan yang otomatis didapatkan dari lingkungan sekitarnya.
bagaimana lingkungan sekitarnya itu memberikan stimulus, baik stimulus yang positif maupun stimulus yang negatif. Dan yang kedua, fitrah belajar anak yaitu imajinasinya sangat berkembang. Imajinasi kreatifnya berkembang dengan pesat. Dan ini butuh wadah, butuh tempat untuk menuangkan. Dan di usia-usia TK ini, KBTK ini, keinginan untuk mencari tahu, keinginan untuk menemukan, ini menjadi suatu hal atau menjadi karakteristik Ananda. Dan ini kita coba mengemasnya, pengalaman-pengalaman belajar ini menjadi sebuah catatan-catatan atau cerita-cerita yang bermakna bagi anak. Dan otomatis bagi kita orang dewasa, orang tua bisa memahami apa sih yang ada, mohon maaf, di dalam isi kepala anak kita. Artinya ketika Ananda tidak bisa mengungkapkan secara verbal, dengan melalui goresan itulah kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi kepala anak kita itu. Nah, ini ada sebuah kalimat bagus, yaitu a picture is worth as 1,000 words. Artinya sebuah gambar itu mengandung berbagai beribu-ribu kata. Dan ini bisa jadi baik itu diungkapkan dalam bentuk goresan maupun nanti diungkapkan secara verbal oleh anak. Nah, kegiatan menjurnal atau ya jurnal atau kita sebut dengan kegiatan menjurnal ini adalah bentuk bagaimana kita memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, imajinasi yang difikirkan, dan ini bisa jadi diungkapkan dalam sebuah goresan dan celoteh. Dan satu hal lagi ke dalam kegiatan menjurnal ini, kita bisa melihat sejauh mana pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi lewat menjurnal inilah kita jadi mengetahui sejauh mana kita sudah memberikan stimulus yang tepat bagi anak-anak kita. Dan itu terekam di dalam memorinya dia dan menjadi sebuah pengetahuan. Dan apakah pengetahuan itu terus berkembang? Nah, itu kita bisa melihat dari hari per hari lewat goresan-goresan ketika Ananda kita ini menjurnal. Jadi harapannya memang kegiatan menjurnal ini bisa dilakukan secara rutin tiap hari. Sehingga dari kegiatan rutin itulah kita nanti akan bisa melihat tahapan-tahapan perkembangan. Kita bisa melihat perubahan-perubahan dari goresan-goresan yang ada dan juga perubahan-perubahan dari apa yang menjadi pengetahuannya dia. Dari sini kita sebenarnya perlu memahami tentang tahapan jurnal anak itu sendiri. Bagi kita, orang dewasa, manfaat untuk memahami tahapan jurnal ini yang pertama adalah ya membantu kita untuk memahami perkembangan anak itu sendiri. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa terkadang kita tidak tahu apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi ide mereka yang tidak terungkap, atau apa yang ada di benak anak itu. Nah, lewat kegiatan jurnal inilah, lewat tahapan inilah, kita bisa memahami perkembangan anak kita. Apakah perkembangan anak kita ini sudah sesuai dengan usianya, atau melampaui usianya, atau bahkan mungkin terlambat dari usianya. Ini lewat kegiatan ini kita bisa melihat. Yang kedua, melalui pemahaman terhadap tahapan jurnal ini, kita sebagai orang dewasa harus memiliki kesadaran bahwa anak itu sedang berproses dan menjalani setiap tahapan itu. Artinya kita sebagai orang dewasa lebih bijak nantinya dalam mencikapi setiap apa yang digoreskan oleh Ananda kita. Lebih bijak lagi untuk tidak menuntut terlalu lebih. Kok temanmu bisa seperti ini, kamu masih seperti ini. Nah, ini kita menjadi lebih bijak sebagai orang dewasa. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan kita sudah mengetahui tentang proses yang sudah dialami anak kita, kita bisa memberikan stimulus yang tepat untuk anak kita. Artinya, ketika Ananda memang tahapannya tidak sesuai dengan usianya atau dikatakan terlambat, kita bisa memberikan stimulus yang tepat. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau stimulus apa yang untuk Ananda ini yang sekiranya sangat dibutuhkan untuk mengisi atau memberikan tambahan-tambahan dari pengetahuan yang dia miliki. Dan yang terakhir yaitu adalah menentukan respon yang tepat untuk anak kita.
Nah, ini sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa, ini sangat penting ketika kita mengetahui tahapan itu, respon inilah yang nantinya akan direkam oleh anak-anak kita. Otomatis respon positif yang artinya memperkuat mereka untuk melakukan perkembangannya. Berikut akan saya sampaikan tentang tahapan-tahapan ketika Ananda menggoreskan. Saya akan menyampaikan secara sekilas saja. Yang pertama yaitu terkait dengan coretan-coretan awal. Jadi kalau untuk anak-anak, memang kita harus memahami, kita harus bisa bahwa ini adalah sebuah coretan awal. Dan ini adalah sebuah proses perkembangan yang dialami. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak pertama kali dia memegang pensil atau pertama kali dia mengenal. Saya tidak menyebutkan kapan usianya karena masing-masing anak kadang stimulus dari yang kita berikan berbeda-beda. Ada anak yang usia 1,5 tahun sudah kita berikan kesempatan untuk coret-coret. Ada yang baru 4 tahun kita berikan coret-coret dan pasti coretan awalnya seperti ini, bentuknya acak. Kenapa? Karena mereka sedang mengeksplorasi tentang penggunaan alat atau eksplorasi bagaimana dia harus mengoreskan. Nah, biasanya untuk medianya diharapkan menggunakan media yang besar. Artinya kertas yang kita sediakan adalah kertas yang cukup besar, sehingga seringkali kita jumpai di usia-usia anak-anak awal, usia dini itu mereka lebih senang untuk mencoret-coret tembok. Kenapa? Sebenarnya mereka sedang mengeksplorasi, mereka sedang melakukan coretan-coretan acak, coretan-coretan acak yang digabungkan. Ya, ini yang pasti mereka hanya sekedar coret-coret. Bagi kita orang dewasa mungkin menganggap itu tidak berarti, tetapi bagi anak-anak, apalagi mereka pertama kali memegang pensil atau memegang krayon, itu suatu pengalaman yang luar biasa. Dan mereka akan memunculkan ekspresi yang sangat senang, excited sekali. Seperti itu. Yang kedua adalah tahapan yang kedua. Nah, ini coretannya sudah mulai terarah, ada tanda-tanda tertentu, ada garis yang seakan-akan diulang, bentuk-bentuk yang diulang. Seperti ada lingkaran, ada bentuk S yang hampir sama bentuknya. Ini adalah bentuk-bentuk yang diulang. Ini kita sebagai orang dewasa atau orang tua tidak perlu mengarahkan, kamu nulisnya seperti ini, kamu tidak perlu. Biarkan mereka mengeksplorasi dengan sendirinya. Nah, selanjutnya ada tahapan yang sudah mulai berbentuk, muncul gambar. Kalau di kami itu namanya kepala besar, menyerupai wajah. Kenapa mereka memilih wajah? Karena yang dilihatnya setiap hari. Ananda akan sangat senang sekali menuangkan atau menggoreskan sesuai dengan stimulus yang dia terima. Setiap kali dia akan melihat wajah. Wajahnya siapa? Ya wajah orang yang di dekatnya dia. Wajah mamanya, wajah bundanya, wajah ayahnya, wajah abinya. Nah, ini biasanya yang menjadi goresan. Nanti kalau ditanya, ini gambar apa? Oh, gambar wajah. Ini sudah terlihat mulai ada 2 mata, ada hidung, ada mulut. Dan ini akan muncul dengan sendirinya ketika Ananda berproses. Nah, ini mulai tahap yang kelima, kepalanya sudah besar dengan kaki yang masih mengambang ke atas. Nah, inilah proses-proses yang dialami oleh anak. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh tergesa-gesa untuk menuntut mereka harus menggambar seperti yang dicontohkan guru atau menggambar seperti yang dicontohkan orang tua. Tidak, biarkan mereka bereksplorasi, mengembangkan sesuai dengan ide dan pikiran mereka. Ini tahap yang keenam, mulai muncul, mulai terlihat bentuk bagian-bagian tubuhnya, ada tangan, tapi masih muncul goresan. Dan ada satu lagi catatan, mungkin ini tidak terlalu terlihat di gambar ini, yaitu sudah mulai muncul awal tulisan. Ya, karena awal tulisan sebelumnya yang menuliskan adalah gurunya atau orang tua di dekatnya atau pendampingnya. Ini mereka sudah mulai mencoba membuat sebuah huruf, tetapi belum begitu jelas. Nah, ini tahap ke-7 sudah mulai melihat, mungkin Bapak Ibu yang sudah mempunyai putra anak usia SD ketika dulu TK, pasti ketika menggambar orang ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa mengamati, kita dari beberapa pengalaman siswa-siswi kita yang ada di KBTK 5, ketika menggambarkan orang, pasti kita menjumpai gambar-gambar yang seperti ini. Dan ini tidak kita beri contoh, dan memang itu sesuai dengan tahapan usianya anak. Ketika dia menggambarkan tubuh, menggambarkan
manusia, dia akan menggunakan kepala besar dan kepala itu bergabung jadi satu dengan tubuhnya. Dan ini goresan-goresan ini ternyata oleh para peneliti diteliti hampir seluruh anak itu cara goresan di tahap yang ke-7 itu seperti ini. Hampir sama, kita akan menjumpai hal yang serupa. Nah, ini sudah mulai berbentuk tahapan ke-8, kepalanya sudah besar dengan bentuk batang tertutup sebagai badan. Ini sudah ada muncul ketika ditanya oleh orang di sekitarnya atau gurunya atau mamanya, mereka sudah bisa mulai mengidentifikasi. Sehingga di sini ada tulisan ada bebek, ada orang, ada kuda. Nah, ini sudah mulai dia merasa percaya diri bahwa apa yang dia gambar itu ternyata orang lain sudah paham. Kalau sebelumnya mungkin mereka kurang begitu paham, kita pun juga paham, tapi kita harus memastikan bahwa ini adalah ide mereka dan kita menghargai apapun gambar mereka. Ini tahap 9 sudah mulai berbentuk, jadi rumah sederhana yang menyerupai wajah, tetap wajah yang dimunculkan ya, karena ini adalah stimulus yang paling dekat dengan dia, dengan anak-anak. Tahap ke-10 ini sudah mulai lihat. Ini biasanya anak-anak TKB yang ketika awal kelompok bermain sudah mulai dikenalkan dengan jurnal, mereka akan berkembang seperti ini. Dan tahap 11 sudah mulai terlihat ada garis yang menopang. Dia sudah mulai bisa membedakan mana langit, mana tanah. Nah, ini sudah mulai ada batasnya, Nah, ini ya terakhir tahap 12, yaitu sudah mulai terlihat jelas garis-garis munculnya. Nah, mungkin sedikit ini dari tahapan yang ada. Dari tahapan yang ini tidak bisa berhenti begitu saja untuk anak-anak. Ini kegiatan menjurnal ini bisa dilanjutkan ketika Anda di usia SD bahkan seterusnya. Hanya saja catatannya adalah bahwa ketika anak usia kecil, anak usia dini itu bentuknya adalah gambaran konkret seperti ini, latihan menggores, latihan dan sebagainya. Untuk anak-anak yang sudah semakin besar, anak usia SD, SMP, bentuk jurnalnya akan terbalik. Jadi tulisannya lebih banyak daripada gambarnya. Dan dalam kegiatan menjurnal ini ternyata banyak sekali manfaatnya, ya Bunda, semuanya, bahwa mungkin saat ini kita diminta untuk menuliskan sesuatu, kita kesulitan karena kita tidak melalui tahapan-tahapan tadi. Tapi ketika sudah melalui tahapan tadi, ketika ingin menuangkan sesuatu dalam bentuk tulisan, dia sudah mulai bisa menuliskan mulai suatu hal yang konkret dan diubah menjadi suatu hal yang abstrak, yaitu dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberikan stimulasi yang tepat untuk pendampingan Ananda saat menjurnal. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah bertanya. Bertanya itu adalah tujuannya kita menggali dan mengidentifikasi gambar sesuai ide dan persepsi anak. Jadi kita bukan tidak boleh merasa sebagai orang dewasa itu tahu, kamu lagi gambar lingkaran ya? Kamu lagi gambar segitiga ya? Nah, ini kita tidak boleh langsung mendoktrin mereka seperti itu. Tetapi kita harus bertanya, apa yang gambar? Kamu sedang menggambar apa? Nah, itu bentuknya seperti itu. Karena apa? Dari sinilah anak itu akan merasa diberikan respon positif, dihargai ide mereka. Dan dari situlah akan muncul kepercayaan diri anak untuk terus melakukan jurnal ini. Yang kedua, stimulasi yang harus kita lakukan adalah memperkaya imajinasi mereka. Mempercaya imajinasi mereka adalah dengan memberikan contoh dalam bentuk benda konkret. Benda konkret itu misalnya, ketika Ananda hari ini kamu ingin menggambar apa ketika ditanya, aku ingin menggambar kucing misalnya gitu, kita bisa menghadirkan seekor kucing di depan anak kita, atau kita mengajak anak kita keluar untuk melihat kucing, oh ini kucing bentuknya seperti ini, atau kita menunjukkan foto kucing atau gambar yang ada di dalam buku seperti itu. Jadi bukan kita yang menggambar bentuk kucing, bukan, tapi kita menunjukkan bentuk konkretnya. Yang kedua, yaitu dengan memancing cerita atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilihat atau dialami oleh anak itu sendiri. Karena dengan memancing cerita pengalaman ini, dia akan mulai menata pengetahuan yang sudah dimilikinya, menata pola pikirnya. Dia, oh ya, aku pernah melihat ini ya, aku
pernah melihat ini ya. Ini akan lebih memperkaya dia untuk menuangkan dalam bentuk goresan. Dan yang terakhir untuk memperkaya imajinasi ini bisa kita lakukan dengan membacakan buku cerita. Membacakan buku cerita itu artinya ketika Ananda menerima cerita atau kita sambil tunjukkan gambarnya, dia akan memiliki imajinasi yang bisa jadi imajinasi itu berbeda dengan imajinasi kita orang dewasa, atau bisa jadi berbeda juga dengan imajinasi yang ada di dalam buku itu sendiri, dan ini akan memperkaya imajinasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita hindari. Hal yang perlu kita hindari selama kita mendampingi Ananda untuk melakukan jurnal ini. Yang pertama, yaitu memberikan contoh langsung. Memberikan contoh langsung itu artinya, misalnya yang tanpa kita sadari itu, ayo dek kita menggambar. Terus si kecil ini memegang kertas dan pensil, kita sebagai orang dewasa juga memegang kertas dan pensil. Terus kita menggambar mama, mau menggambar bunga. Si anak pasti akan melihat, wah, gambarnya mama kok bagus ya. Mesti dalam hati kecilnya sedang seperti itu. Maka apa yang terjadi? Anak tidak akan mau menggoreskan di kertasnya. Dia akan, mama aja deh yang gambar, aku gak bisa gambar. Pasti responnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita memberikan contoh langsung, kecenderungan anak itu akan menarik diri. Anak itu akan enggan untuk melakukan atau mencoba menggoreskan. Tetapi, kalau kita memberikan contoh konkret di depan anak itu, maka anak itu akan mencoba sebisanya meskipun tidak sama. Dan kita bisa memberikan respon positif. Oh, bagus sekali gambarnya. Ini gambar apa? Aku gambar bunga. Oh, bagus sekali. Mana bunganya? Ini anak akan menunjukkan. Dan ini menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang kedua, yang harus kita hindari adalah sok tahu ide anak. Artinya apa sok tahu ide anak? Itu kadang kita tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita buat sendiri yang sebenarnya itu ditujukan kepada anak kita. Salah satu contohnya misalnya seperti ini, Dek, ingin gambar apa? Si anak masih berpikir, apa ya, kan seperti itu. Nah, ketika anak sudah mulai menggoreskan, ini tiba-tiba orang tua langsung, oh kamu lagi gambar lingkaran ya, kamu lagi. Nah, ini seakan-akan kita mengetahui apa yang ada di dalam isi pikiran anak, padahal kan tidak mesti benar seperti itu. Terus yang ketiga adalah merespon apa adanya. Merespon apa adanya, misalnya seperti ini. Ketika Ananda sedang menggambar atau menunjukkan hasilnya, kita lalu saja sambil megang handphone atau apa berkegiatan lain, oh ya bagus, oke ya bagus cukup, ya pinter gitu, itu tanpa ekspresi. Nah ini yang harus kita hindarkan. Karena apa? Anak sangat membutuhkan ekspresi kita, anak sangat membutuhkan respon kita. Nah inilah apapun sesibuk apapun kita sebagai orang tua sedikit misalnya meluangkan waktu mungkin sebatas 1 menit saja, oh bagus sekali. Nah ekspresi seperti inilah yang akan memunculkan rasa percaya diri anak dan selanjutnya anak akan terus mencoba. Yang selanjutnya yang keempat adalah menyandingkan dengan anak yang lebih besar atau lebih bagus. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, terkadang kita lupa, misalnya si anak ini punya kakak yang lebih besar atau punya saudara yang lebih besar, atau kita sendiri mungkin menggambar. Ini pernah ada sebuah pengalaman, kami pernah mengikuti pelatihan, itu diceritakan, ada seorang ibu yang desainer, menggambar, bersama Ananda yang usianya waktu itu masih usia 4 tahun atau 4 tahun. Nah, otomatis si ibu ini gambarannya sebagai seorang desainer kan pasti bagus sekali ya. Lekuk-lekuannya, gambar desain bajunya akan sangat bagus. Nah, si anak tidak akan mau mencoba, mama gambarnya lebih bagus, aku nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana si anak ini mau mencoba tanpa merasa dia minder atau underestimate terhadap kemampuan dirinya. Terakhir, hal-hal yang harus kita hindari adalah kita mentarget hingga selesai.
Artinya apa? Bahwa kegiatan menjurnal ini adalah kegiatan yang rileks, kegiatan yang santai, kegiatan harian yang harus rutin kita lakukan. Otomatis kita tidak perlu harus mentarget, kamu harusnya gambarnya harus selesai kayak gini nih. Nah, ini bisa kita alihkan, oh gambarnya cukup hari ini seperti ini, iya nggak apa-apa, nah besok dilanjutkan lagi, besok apakah mau dilanjutkan? Iya, aku besok melanjutkan lagi. Itu akan lebih menghargai keinginan anak, menghargai ide-ide yang ada pada diri anak. Nah, itu ayah bunda yang dirahmati Allah, kegiatan menjurnal ini memang suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan harapannya karena ini akan menjadi sebuah dokumentasi perkembangan, kita bisa mulai menyimpan dokumen-dokumen itu. Artinya ketika Ananda pertama kali menggores, kita simpan, hari berikutnya apa, nanti akan kita bisa melihat dalam 1 bulan gitu perkembangannya seperti apa, atau bisa jadi dalam 1 semester perkembangannya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, kita akan memutarkan sebuah film atau sebuah video bagaimana kita memberikan stimulasi yang tepat untuk kegiatan menjurnal bagi Ananda. Oke, silakan Bu Sofi untuk memutarkan videonya. Assalamualaikum Ayah Bunda. Hari ini saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan jurnal. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk melakukan jurnal? Siap. Oke, kita ambil alat-alatnya ya. Apa saja yang dibutuhkan? Kertas, krayon, spidol. Terus untuk alasnya? Meja. Oke, silakan diambil. Ya. Aku membawa 3 kertas. Oke, silakan dibagi. Terima kasih. Ini. Sama-sama. Oke, Alessa mau gambar pakai apa? Pakai gambar krayon. Oh ya, mana krayonnya? Ini. Ya, silakan diambil krayonnya. Alessa mau gambar apa hari ini? Itu gambar kucing. Oh, gambar kucing ya. Coba Alessa ambil krayonnya. Bisa? Bisa. Ya, silakan diambil. Sini aku bantu. Ya. Oke, Alia ingin gambar apa? Taman bunga. Oke, silahkan. Kalau kakak ingin gambar apa kak? Pemandangan Apa pemandangannya? gunung. Oke, silahkan menggambar. Baca basmalah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan mengerjakan. Selamat menjurnal. Iya. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Ya, ya. Alessa sudah selesai? Udah. Coba tadi mana gambar kucingnya? Ada gambar kucingnya nggak? Udah. Yang mana kucingnya? Aku. Oh, belum bikin. Kalau ini apa ini? Bunga.
bunga. Terus? Ini apel. Apel. Oke, ditulis ya. Ya. Apa ini? Telur. Jeruk. Wah. Terus ada apa lagi? Ini Apa ini? itu manggis. Manggis. Alesa pernah makan manggis? Tengah Di mana makannya? di Asila. Oh, di Wasila. Kita tunjukkan kayak bunga ya gambarnya Alesa ya. Ini gambar bunga, gambar apel, jeruk, manggis. Kalau yang ini apa ini? Ini apa ya? Apa ini? Terus yang ini? Oh, huruf. Iya. Oh, iya. Terus ini? Rumah. Oh, rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya kucing. Oh, rumah kucing. Kucingnya kemana ya? Ini. Ini kucingnya. Oh, iya. Kalau kucing itu ada apanya sih? Ada buntutnya. Oh, mana buntutnya? Coba Alesa kasih buntut. Ini Oh, ada. Sudah ada. ada. Oh, yang mana buntutnya? Coba ditunjukkan. Ini Oh, kucing. Terus punya apa lagi kucing? mata. Mana matanya? Coba dikasih matanya. Kasih matanya ada berapa kucingnya? Matanya kucing ada berapa? Satu. Satu. Terus Dua. dua. Matanya kucing ada berapa? Satu. Satu atau dua? Dua. Dua atau satu? Satu. Oke. Mata kucing. Nanti dilihat ya kucingnya ya. Dihitung. Kalau mata Alesa ada berapa? Satu. Matanya Alesa ada berapa? Empat. Coba dihitung. Satu. Dua. Ada berapa? Lima. Ada berapa? Enam. Tujuh. Oke, dua. 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 Nah, matanya Alesa ada dua. Oke, sekarang ada banyak lagi tadi. Kucingnya punya rumah. Iya. Terus kalau di rumah, kucingnya ngapain? Di rumahnya kucingnya? Main. Oh, main. Oh, sama adiknya. Main sama adiknya? Di mana main sama adiknya? Sini. Oh, gini. Gimana sih suara kucing? Miau. Meow, meow, gitu ya. Oh iya, Alesa punya kucing ya. Siapa namanya? Cipil. Oh, Cibel. Cibel warnanya apa, Cibel? Itu black sama putih. Oh, black sama putih. Black itu apa? Hitam. Oh, hitam ya. Alesa bisa sendiri ya. Oke, tadi Alesa sudah gambar kucing dan rumahnya. Kucingnya Alesa namanya Cibel. Warnanya putih sama hitam ya. Hitam. Terus Alesa tadi juga menggambar manggis, jeruk, apel. Nah, apel, jeruk, manggis itu nama-nama buah. Dua. Nah, manggis, jeruk, apel. Alesa paling suka yang mana? Ini. Apa ini? Jeruk. Jeruk warnanya apa? Warnanya coklat. Coklat atau orange? Orange. Orange. Kalau jeruk itu rasanya gimana? Manis, asam atau pahit? Rasanya gimana kalau jeruk? Enak. Oh, enak, manis, asam, Asam. kecut. Ya. Oh, enggak manis. Manis. Oh, manis. Oh iya. Oke, Alesa. Makasih Alesa. Tos dulu Alesa. Oke. Kakak sudah selesai? Belum. Sudah selesai. Oh, Alia sudah selesai. Alhamdulillah. Yuk dilihatkan ke ayah bunda dulu yuk.
Oke, tunggu ya Alesa. Wow, gambarnya kakak Alia juga bagus nih gambarnya. Gambarnya, coba sini ya. Ya, Coba tadi Alia menggambar apa? taman bunga. Taman bunga. Yang mana taman bunganya? Yang ini, Ada bunga apa saja di taman bunganya Alia? matahari saja. Bunga matahari? Iya, Alia pernah lihat bunga matahari? pernah. Ada apa saja sih di bunga matahari itu? Ada bunga, ada daun, ada akar. Akarnya tidak kelihatan Akarnya tidak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? karena ditutup sama tanah. Oh iya, pinter. Kalau warna bunga matahari, warnanya apa ya? Kuning. Kuning. Apakah nanti Alia mau mewarnai bunga mataharinya? Enggak. Enggak. Oke. Kalau begitu Alia melanjutkan ceritanya. Ya. Kalau yang ini gambar apa ini? Rumahnya siapa ini? Rumahku. Rumahnya Alia. Ada apa saja di rumahnya Alia ini? Ada atap, ada tembok, ada pintu, ada jalan, ada sawah, ada bunga mawar, ada kolam renang. Ada kolam renang di rumahnya Alia? Enggak, tapi yang di sana. Di dekat rumah Alia. Iya. Alia ke sana berenang atau duduk-duduk? Berenang Berenang sama siapa? sama saudara-saudara. Senang? Senang. Oke. Terus di gambarnya Alia ada apa lagi? Ada balon, Ada balon, ada awan, ada awan, ada matahari. ada matahari. Kenapa balonnya ada di sini? Ada yang bermain balon bersama-sama. Ada yang bermain balon bersama-sama. Siapa yang bermain balon? Orang lain, Orang lain. Apakah Alia tahu orang lain itu siapa? orang yang tidak dikenal. Orang yang nggak kenal main balon. Udah. Iya. Terus Alia setelah selesai ini, Alia tadi tidak mau mewarnai. Ya. Terus Alia mau ngapain dengan gambar ini? Mau dipajang. Dipajang. Oke. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa diberi apa ini di sini biar tahu kalau ini milik Alia. Diberi apa? Nama. Oke. Beli ambil spidolnya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Alia. Sekarang kakak. Ya kak. Kita beres-beres yuk. Ayo, beres-beres. Alhamdulillah, anak-anak sudah beres-beres. Tanda jurnal sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah bunda, jurnal yang dilakukan anak-anak bukan berfokus pada bentuk gambar, namun pada pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Bentuk gambar akan semakin baik seiring dengan intensitas menggambar dan stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Dan perkembangan ini tentunya tidak sama setiap anak. Seperti ini adalah goresan awal Alia saat berusia 3 tahun. Stimulasi berupa garis-garis lurus. Kemudian ini goresan berikutnya. Gambar buah. Stimulasi dari bentuk-bentuk buah. Ini gambar hujan setelah Alia melihat hujan. Saat ini,
bentuk masih terlihat acak, dan ini merupakan eksplorasi anak saat menggunakan alat-alat gambarnya. Setelah usia Alia 4 tahun, objek-objek sudah mulai terbentuk, dan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Seperti gambar ibu sedang belanja ikan, gambar rumah, gambar Alia sedang bermain di kebun belakang. Kemudian Alia bersama kakak, bapak, dan ibunya. Sesi masih presisi sudah mulai muncul, walaupun belum konsisten. Yang ini Alia dan kakak sudah lebih kecil dari rumah. Kemudian muncul objek-objek lain di luar lingkungan rumah, seperti hotel, masjid, atau dari tontonan film, seperti kucing dan istananya. Ya, luar biasa ya filmnya Bapak Ibu semuanya. Yaitu tadi proses yang dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi Ananda. Bagaimana kita menstimulasi yang tepat dan juga merespon apa yang menjadi goresan Ananda. Jadi kita tidak perlu membuat gambaran bahwa goresan itu harus bagus, berbentuk. Tapi inilah yang harus kita lakukan, bahwa masing-masing anak memiliki ide yang berbeda dengan kita. Dan yang harus kita pahami juga bahwa persepsi anak-anak berbeda dengan persepsi kita. Seperti yang tadi dilakukan oleh adik yang kecil tadi, usianya masih 3 tahun, Alexa, bahwa di usia 3 tahun ini dia sudah mulai menginginkan, aku ingin menggambar kucing gitu. Kucing yang seperti bentuk seperti apa, itu tidak sama persepsinya dengan kucing menurut kita. Jadi menurut anak-anak, kucing itu ya seperti ini yang bisa dia goreskan. Tetapi dia bisa mengungkapkan, dia bisa bercerita, dia bisa mengidentifikasi, dia bisa menyebutkan warna kucing, dia menyebutkan bahwa mata kucing ada 2, itu adalah bagian dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Ananda. Nah, seperti kakak Alia tadi, usianya sekarang sudah 6 tahun, akan berbeda juga pengetahuannya. Di usia 6 tahun, pengetahuannya dia sudah cukup luas, sudah cukup besar, gambarannya juga sudah berbentuk bagus, goresannya tajam, dan inilah yang merupakan proses perkembangan. Di film tadi juga diceritakan bahwa proses pertama Alia menggores di usia 4 tahun, berlanjut ketika TKA, TKB, ternyata sekarang usia 6 tahun sudah seperti ini. Inilah yang kami namakan bahwa melalui kegiatan menjurnal ini, kita bisa melihat tahapan-tahapan perkembangan atau proses-proses perkembangan yang dilalui oleh anak. Dan ini menjadi sebuah dokumentasi perkembangan bagi anak yang bermanfaat untuk kita, dan mungkin bisa jadi bermanfaat bagi anak-anak ketika dia dewasa nanti kelak. Pernah suatu hari, putri saya yang sekarang usianya sudah kelas SMA kelas 10, dia buka-buka jurnalnya ketika di MTK. Dia ketawa-ketawa sendiri. Bu, ternyata aku dulu kalau gambar tuh kayak gini ya. Lucu ya, Bu. Ya, itu menjadi sebuah memori tersendiri bagi Ananda ketika nanti dia membuka-buka kembali dokumentasi jurnalnya dia. Demikian Bapak Ibu semuanya, paparan sekilas tentang kegiatan menjurnal. Mungkin masih ada sisa waktu untuk kita bisa sharing atau ada hal yang ingin ditanyakan. Kami kembalikan lagi kepada Bu Santi, dipersilakan. Terima kasih Bu Nuris atas pemaparannya. Alhamdulillah Bu Nuris, ini mama-mama hebat sudah memberikan beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf Bunda, saya hanya memilih 2 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ibunda Razan A2, apakah menggambar jurnal ini harus dilakukan di pagi hari? Apakah boleh jika dilakukan di malam hari sebelum tidur atau siang hari? Karena jika pada pagi hari kami sangat keterbatasan waktu untuk mendampingi Ananda. Ya. Silakan Bu Nuris.
Ya, terima kasih Bundanya Mas Razan, luar biasa ini pertanyaannya. Kapan waktu yang tepat? Ya, waktu yang tepat adalah yang menyesuaikan dengan kondisi Ananda ya, maksudnya sesuai dengan moodnya Ananda, termasuk juga mungkin kondisi kita sebagai orang dewasa untuk punya kesempatan dalam hal pendampingan. Kalau kami di sekolah biasanya kita melakukan 2 kali. Yang pertama adalah di pagi hari, yang kedua di siang hari. Itu otomatis punya gambaran yang berbeda yang pasti. Kalau pagi hari kita ingin mendapatkan gambaran-gambaran ide-ide bebas dari Ananda. Jadi ketika dia punya ide-ide apa, ketika perjalanan dari rumah ke sekolah, termasuk juga bagaimana mengelola emosinya dia, ini sebagai bentuk katarsis juga. Dia menyiapkan emosinya untuk menyiapkan dirinya untuk bisa siap menghadapi pembelajaran yang akan datang ketika pagi hari. Ketika siang hari yang tertuang di situ adalah bentuk recalling atau hal-hal yang sudah dialami dia selama proses dari pagi hingga siang. Nah, ini tergantung Bapak Ibu semuanya nanti dalam mengelola kegiatan menjurnal bagi Ananda, apakah memilih waktu pagi, siang, sore, atau malam, harapannya kita benar-benar bisa mendampingi, gitu ya. Dan itu nanti menjadi sebuah yang pasti yang harus kita jaga adalah rutinitas atau kontinuitas. Artinya apa? Ketika yang sifatnya kontinu atau rutin, itu kita akan bisa melihat progresnya dari hari ke hari. Tapi kalau kita melompat-lompat, misalnya hari ini atau minggu depan lagi atau 1 bulan lagi, itu bentuknya akan tidak terlihat progres perkembangannya. Itu jawabannya Bu Santi. Iya, terima kasih Bu Nuris. Berikutnya dari Ibunda Sekundar, Arfa dan Ashraf. Assalamualaikum Ibu Guru, saya mau bertanya. Di saat anak-anak melakukan jurnal, apakah kita disarankan memberi batasan waktu berapa lama jurnal Ananda berlaku? Ya, Waalaikumsalam. Saya jawab dulu salamnya. Batasan waktu. Terkait dengan batasan waktu ini biasanya Ananda sendiri yang menentukan. Jadi kita bisa melihat ya Bapak Ibu semuanya bahwa di usia dini ini Ananda itu pasti memiliki kemampuan atau daya konsentrasi yang tidak sama dengan orang dewasa. Jadi terkait dengan batasan waktu ini, ketika Ananda sudah merasa cukup menggoreskan, dia akan merasakan bahwa, Ma, aku sudah, gitu loh. Ma, aku sudah selesai ini menjurnalnya. Nah, kita bisa melihat dan merespon dari hasil jurnalnya ini. Kalau kita ingin menggali lebih dalam lagi atau memberikan stimulasi untuk menambah pengetahuannya, kita bisa dengan bertanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan bertanya itulah anak itu akan terstimulasi menambahkan sesuatu atau menceritakan sesuatu atau menambah pengetahuan bagi yang belum pernah dia ketahui. Nah, untuk masalah batasan waktu ini kami tidak bisa menentukan. Kita sebagai orang dewasa tidak boleh memberikan batasan-batasan waktu tersendiri. Gitu ya. Nah, itu jawabannya Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Nuris. Ini ada pertanyaan tambahan dari Ibunda Razan. Apakah perlu saya bacakan di sini atau nanti kita bahas untuk lebih detailnya di kelompok kecil? Enggak apa-apa Bu Santi, di sini aja sekalian satu kali pertanyaan. Ya, terima kasih. Apa yang harus dilakukan jika Ananda tidak mau melakukan jurnal Ibu? Atau jika Ananda tidak tertarik untuk menggambar? Oke. Ya, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita yang pertama tidak memaksa ya Bu ya. Bentuk jurnal itu kalau bentuknya adalah menggores dan Ananda belum ada ketertarikan, berarti yang harus kita lakukan adalah mungkin bertanya atau menstimulasi dalam bentuk cerita atau menstimulasi dalam bentuk benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Jadi sebenarnya menjurnal ini adalah bagaimana Ananda itu merepresentasi pengetahuan atau pengalaman yang dia dapatkan dalam bentuk goresan. Awal-awal untuk anak-anak awal yang mungkin pertama kali melakukan jurnal, itu biasanya dia cuma sekedar goresan seret
gitu aja. Atau misalnya hanya mau udah aku udah capek. Nah, ini gambar apa? Ini kita tetap memberikan respon positif meskipun dia awalnya cuma hanya gitu aja. Cuman hanya menggoreskan satu goresan gitu. Enggak apa-apa. Ini adalah sebuah awal. Nah, nanti hari berikutnya mungkin bisa jadi berbeda. Hari berikutnya berbeda sampai dia akan menemukan kenikmatan atau menemukan kebutuhan bahwa dia harus menjurnal. Kami sendiri di sekolah memang merasakan ketika awal-awal ini ibu guru sangat butuh energi yang luar biasa untuk memberikan support kepada anak-anak, memotivasi anak-anak untuk mau melakukan jurnal. Tetapi kalau ini sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu, udah berjalan, itu anak-anak dengan sendirinya bahwa kebutuhannya dia akan menjurnal ini adalah suatu kebutuhan. Apalagi justru dengan menjurnal ini dia bisa ada waktu untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi idenya dia, apa yang menjadi unek-unek dalam hatinya dia, atau menjadi dia ingin cerita kepada orang, dan orang yang mendapatkan cerita itu mau menerima ceritanya. Nah, ini bonding yang seperti inilah yang justru dibutuhkan oleh anak, bahwa kedekatan dia ada orang dewasa atau ada orang tua, ada ayah, bunda yang mau mendengarkan ceritanya dia setelah dia menggoreskan sesuatu. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan. Nanti mungkin diskusinya bisa dilanjutkan lagi di sesi kelompok kecil, yaitu di grup-grup kelas. Ibu guru yang ada di kelas akan menyampaikan teknis-teknis yang lebih detail lagi, dan juga mungkin kesepakatan-kesepakatan atau waktu yang tepat bagaimana untuk bisa melakukan jurnal ini. Dari saya, sekiranya cukup, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.